Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Yahya Tohari, mahasiswa guru tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Palembang. Dengan NIM 2025177351. Mengajar di SD Negeri 3 Bandar Agung. Pada hari ini, Senin 8 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi aktivitas senam lantai guling depan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Sehat semuanya? Coba, selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Mantap. Semangat sekali ya pagi hari ini ya. Kita ketemu lagi. Nanti setelah ini silakan ketua kelas dipimpin berdoa ya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Setelah ini Pak Yahya absen terlebih dahulu ya, untuk mengetahui siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Ahmad Fauzan, Ahmad Rifai, Anggita Pratama, Revaldo Aditya, Yahya Deva Aisto. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Oke, berangkat semua ya. Sekarang semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan ya. Satu Nusa, Satu Bangsa. Silakan berdiri semua. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bangsa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, Pak Yahya ingin melakukan apersepsi. Atau apersepsi itu adalah mengingat kembali pembelajaran apa yang sudah kita lakukan pada minggu sebelumnya. Kemudian nanti apakah dalam pembelajaran sebelumnya ada keterkaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita tentang apa? Jidan? Ya, benar ya. Minggu lalu kita belajar tentang materi sepak bola, permainan bola besar ya. Kemudian hari ini nanti kita akan belajar tentang materi senam lantai guling depan ya. Kira-kira sepak bola dengan guling depan ini ada keterkaitannya atau tidak? Ada? Ada ya? Ada. Kira-kira apa sih keterkaitannya sepak bola dengan senam lantai gerak guling depan? Ada yang tahu nggak? Kapan kita melakukan guling depan pada saat permainan sepak bola? Jidan? Saat kita terjatuh. Ya. Benar, saat kita terjatuh. Pada saat kita bermain sepak bola, kita sering terjatuh, ya. Supaya tidak terjadi cedera. Kalau kita kurang menguasai dalam guling depan, pada saat kita terjatuh, posisi badan kita bisa salah dan dapat mengakibatkan cedera. Jadi ada keterkaitannya ya.
antara pembelajaran minggu lalu dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Guling depan. Guling depan, senam lantai guling depan. Nah, kemudian coba kalian perhatikan gambar ini. Adakah yang mengetahui gambar ini? Ada yang mengetahui, Ripai? Ya, gambar guling depan ya, ini seperti ini gambarnya ya. Kemudian siapa yang pernah melakukan gambar ini? Siapa yang pernah melakukan? Khalifah? Pernah? Pernah ya. Pada saat apa melakukan gambar guling depan? Pada saat materi di kelas 5, benar ya. Atau mungkin pada saat kalian rebahan, tidur-tiduran di kasur, bermain dengan adiknya ya. Kalian tidak jarang melakukan gerakan guling depan tanpa kalian sadari ya. Jadi semuanya pernah melakukan gerakan ini ya. Paham ya? Oke, selanjutnya Pak Yahya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti ada tujuan, ada manfaat, kemudian langkah-langkahnya ya. Tujuannya adalah Pak Yahya berharap kalian dapat memperhatikan keterampilan senam lantai guling depan dengan baik dan benar ya. Jadi nanti setelah kita mempelajari materi tentang senam lantai guling depan, Pak Yahya berharap kalian semua dapat melakukan guling depan dengan baik dan benar dimanapun nanti, terutama pada saat kalian melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang memerlukan kalian dalam gerakan guling depan, supaya tidak gampang terjadi cedera ya pada saat sepak bola, gerakan-gerakan atau olahraga fisik apapun ya, ataupun itu pencak silat ya, karena tidak jarang kalian pasti akan melakukan namanya jatuhan ya. Kemudian, nah, manfaat pembelajarannya. Manfaat pembelajaran di sini ada dua ya, ada manfaat fisik dan ada manfaat mental dan sosial. Manfaat fisiknya adalah tuh, peserta didik akan berkembang kekuatan ototnya, kelenturan, power, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Nah, jadi ada banyak nih, manfaat fisiknya ada banyak untuk melatih kekuatan power, kelenturan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Jadi guling depan itu nggak cuma hanya guling-guling aja, tapi banyak manfaatnya, terutama pada fisik kalian. Kemudian pada mental dan sosial, meningkatkan keberanian dan percaya diri. Ya, kalau kalian pada saat guling depan kurang percaya diri, nah nanti melakukan guling depannya tidak akan bagus, tidak akan baik ya, tidak benar. Jadi harus percaya diri. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya ya, nanti pertama nanti ada pembagian kelompok, kemudian pembagian LKPD, nanti kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok, kemudian nanti kalian akan melakukan praktik guling depan. Nah, setelah praktik kalian mengerjakan LKPD, setelah itu nanti di akhir kalian akan melakukan presentasi LKPD tiap kelompok. Nah, jadi nanti kalian akan bagi kelompok, kalian bekerja sama, berdiskusi, memecahkan masalah dari pertanyaan LKPD yang akan Pak Yahya berikan nantinya. Oke, kemudian penilaian. Nah, ada 3 ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikap kalian pada saat belajar di kelas nanti ya, seperti apa Pak Yahya nanti akan melihat sikapnya. Kemudian pengetahuan kalian tentang guling depan itu nanti bagus atau tidak, kalian memahami atau tidak pembelajaran yang sudah berlangsung ya. Kemudian keterampilan ini pada saat nanti kalian melakukan praktek guling depan, kalian ini bagus apa enggak, gerakan gulingnya itu baik atau tidak, benar atau tidak, kemudian awalannya benar atau tidak, seperti apa. Nanti kalian akan melakukan praktek keterampilan satu per satu tentang guling depan. Nah, kita masuk sekarang ya ke materi aktivitas senam lantai guling depan. Oke. Apa itu senam lantai? Coba dibaca. Senam lantai adalah aktivitas ya di atas lantai atau matras. Terlebih di atas matras ya. Kalau di lantai sakit. Nah, jadi harus di alas yang empuk ya, jangan di alas yang keras karena berbahaya ya. Ada berguling, melompat, menumpu dengan tangan dan kaki, dan menyeimbangkan tubuh.
Ya, gerakan ini sering diajarkan di sekolah sebagai keterampilan dasar senam karena bermanfaat untuk melatih kelenturan, kekuatan, dan koordinasi tubuh. Tadi Khalifa sudah mengatakan pernah melakukan gerakan guling depan pada saat di kelas 5 ya. Benar, karena gerakan ini sering diajarkan di sekolah. Hampir setiap jenjang dimulai kelas 4, kelas 5 itu kalian sudah melakukan senam lantai guling depan. Paham di sini? Tentang senam lantai pengertiannya ya? Paham ya? Kemudian alat yang digunakan, nah, tadi ya, ada matras, kemudian ada parallel bars, dan pommel horse. Nah, ini biasanya senam gimnastik, ini dia lebih alatnya banyak, dia ada bola, kemudian ada cincin ya, banyak. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan, nah, ini harus kalian perhatikan ya, jangan kalian hindarkan ini ya, harus kalian ingat. Jangan bercanda saat latihan. Jadi nggak boleh bercanda pada saat kalian melakukan gerakan guling depan ataupun senam lantai lainnya, itu kalian tidak boleh bercanda. Karena gerakan ini harus dengan konsentrasi dan pengawasan dari orang dewasa. Kalau kalian bercanda-bercanda nanti berbahaya untuk kalian, mengakibatkan apa tadi? Cedera. Pintar. Kemudian lakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, ini penting. Jadi apapun, olahraga apapun, kalau kita ingin melakukannya, kita harus melakukan pemanasan ya. Apa? Pemanasan itu gunanya untuk apa? Untuk menghindari cedera. Jadi ya, diperhatikan ya. 4 hal ini harus kalian perhatikan ya. Jangan sampai kalian lupakan. Ini penting pada saat kalian akan melakukan gerakan senam lantai. Ya, nanti kalian menonton video, kemudian kalian buat catatan-catatan kecil dari video yang Pak Yahya tampilkan ya. Kalian analisis videonya, kalian buat informasi apa saja yang dapat kalian ambil. Paham ya? Oke, silakan diperhatikan videonya. Teknik guling ke depan. Sambil dibuat catatan-catatan kecil ya tentang gerakan guling depan. Tadi ada berapa awalannya, itu nanti bisa untuk kalian informasi dalam mengerjakan LKPD berkelompok. Nah, ini kesalahan-kesalahannya ini ya. Diperhatikan kesalahannya apa saja ini. Oke, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran tentang guling depan ya. Kemudian tadi kalian juga sudah membuat catatan-catatan kecil ya. Catatan yang kalian ambil dari video tadi, informasi-informasi apa saja yang dapat kalian ambil ya. Kemudian sebelum kita lanjut, coba Pak Yahya, kalian ada yang ingin ditanyakan atau tidak dari video yang sudah tadi kalian lihat? Kolbi? Bagaimana supaya tidak terjadi kesalahan? Ya, bagus ya. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan guling depan? Tadi kalian di video sudah melihat video yang benar, kemudian video kesalahan-kesalahan yang terjadi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah lakukan langkah-langkahnya dengan benar. Ya, lakukan langkah-langkahnya dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian juga harus percaya diri. Kalau kalian nggak percaya diri, kalian pada saat melakukan gerakan guling depan, gerakannya nanti tidak akan maksimal karena ada rasa ketakutan dari diri kalian. Kalian takut nanti nggak bisa guling ke depannya, kalian takut nanti tidak
kuat ya. Jadi ada keraguan-keraguan yang dialami. Makanya pada saat kalian melakukan guling depan, gerakannya tidak maksimal. Tadi kan ada berapa awalannya tadi guling depan? Ada dua, apa saja? Awalan berdiri dan awalan jongkok. Pintar. Kalau bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, laki sudah, perempuan. Khalifah? Nah, mengapa pada saat melakukan guling depan itu jatuhnya kok ke kanan, kok ke kiri, tidak bisa lurus sampai dengan selesai gitu ya, Khalifah ya? Ya. Biasanya mengapa hal itu terjadi? Kalian pada saat melakukan guling depan itu tumpuan kalian, tangannya ini nggak kuat dalam menopang. Tangannya nggak kuat dalam menopang, atau pada saat kalian melakukan guling depan, badannya belum maju, tangannya sudah ditekuk. Jadi tidak ada gerak lanjutan ke depan yang mengakibatkan badan kalian jatuh ke kanan atau ke kiri. Paham, Khalifah? Paham. Cukup? Ada yang tanya lagi? Cukup ya? Oke, cukup. Nah, Bapak harap kalian memahami tentang gerakan guling depan. Tadi sudah ada video materinya. Ya, kemudian setelah ini nanti Pak Yahya akan membentuk kelompok. Nah, nanti Pak Yahya panggil kelompoknya. Silakan nanti duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Yahya tentukan sesuai dengan cara belajar kalian masing-masing ya. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kelompok 1 Ahmad Fauzan, kelompok 2, kelompok 1 ya masih kelompok 1 Aslamia. Silakan pindah. Kemudian Khalifah. Kemudian kelompok 2 Anggita. Anggita pindah ke sini. Aurel. Kelompok 3 Ahmad Rifai. Oke, pas. Pak Yahya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kelompok. Nah, ini juga di sini ada bahan ajarnya. Nanti kalian bisa belajar melalui bahan ajar tersebut. Kalian dibuka di situ, itu ada 2 lembar ya, ada 2 lembar soal. Nah, nanti jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nama anggotanya siapa saja dari kelompok kalian. Nah, kemudian dibaca petunjuknya seperti apa, kemudian baru kalian baca soalnya ya. Di situ ada 2 soal, silakan nanti kalian kerjakan secara berkelompok, berdiskusi. Oke, silakan nanti kelompok 1 di sini silakan membuat lingkaran. Silakan Kolbi membuat lingkaran, kelompok 2 di tengah membuat lingkaran, kelompok 3 di sebelah sini. Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Dilihat petunjuknya, jangan lupa dikasih nama kelompoknya, nama anggotanya ya. Berdiskusi, tidak perlu bersuara keras-keras. Informasi apa saja yang kalian dapatkan ya dari menonton video. Kalau ada yang nggak paham, kurang mengerti, boleh bertanya ya. Boleh bertanya. Sudah, oke, kalau sudah silakan baris lagi sesuai kelompoknya. Ya, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD secara kelompok. Nah, setelah itu kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ikuti gambarnya. Sudah. Tepuk tangan. Silakan kalian kumpulkan LKPD-nya. Ya, minta LKPD dari masing-masing kelompok. Nah, kumpulkan dulu. Silakan ketua kelompok, buku kelompoknya, anggotanya silakan dikumpulkan, ditaruh di pinggir. Nah, semua. Oke, sudah semua? Silakan berdiri.
kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, sebelum kita ke materi, kita melakukan games terlebih dahulu ya. Estafet cincin. Nah, nanti barisan depan saya kasih cincin. Nanti orang pertama akan memberikan cincin ke belakang. Kemudian orang yang belakangnya mengambil. Nah, kemudian diestafetkan cincin tersebut sampai ke anak paling belakang, sampai kelompok kalian yang paling belakang. Kalau sudah sampai belakang, balik badan. Kemudian cincinnya diestafetkan lagi kembali ke depan. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Balik badan, kembalikan lagi, kembalikan ke depan. Oke, imbang, bareng kembalinya. Oke, bagus. Berarti sama-sama memahami semuanya. 1, 2, 3. Balik badan. Ya. 1, 2, 3. Ya, kelompok 3 tadi lepas tadi di sana. Oke ya. Nah, yang tipsnya adalah nanti kalian akan menjepit kertas ini dengan dagu kalian. Nah, jepit seperti ini ya. Jepit supaya apa? Supaya leher kalian memaksa untuk nempel. Ya, seperti itu ya. Awalan berdiri. Sekarang awalan apa? Yang kedua? Jongkok. Jangan sampai lupa. Ya, seperti itu ya. Oke. Berdiri dulu, tempelkan tangannya. Ya, sip, bagus. Sekarang awalan jongkok. Ya, sip. Kertasnya tidak lepas, bagus. Percaya diri, harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri nanti takut melakukannya kurang baik. Dorong ke depan, bagus sekali. Awalan jongkok sekarang. Jongkok, nggak, sip. Ya, sip, pinter. Oke, tekuk, tempelin, tekuk lututnya. Wih. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Coba kalian analisis ya. Tadi Pak sudah menyuruh kalian, Pak ingin tanya, kira-kira tadi teman kalian ada yang salah itu, kenapa dia kok salah? Kurang keberanian, kemudian kurang lentur ya, Pak Ujan ya. Badannya kurang lentur. Nah, kemudian mungkin ada yang badannya terlalu berat, nah jadi tangannya tidak kuat dalam melakukan tumpuan ya. Kelompok 1 maju semua kelompoknya, silakan dibacakan hasilnya. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa, anggotanya siapa aja, ketua kelompoknya diwakilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 5 orang, yaitu yang pertama Muhammad Syifaul Kolbi, yang kedua Revaldo Aditya Saputra, yang ketiga Ahmad Fauzan, yang ketiga Khalifah Nur Hasanah, yang keempat, yang kelima Aslamiyah Khairun Nisa. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimanakah cara melakukan guling ke depan pada senam lantai? 1. Guling depan dengan awalan berdiri. Apa saja yang kamu temui kesalahan saat guling ke depan pada senam lantai? 1. Melakukan guling depan tidak sesuai cara, tidak. 2. Melakukan guling depan menggunakan kepala bagian atas. Penjelasan presentasi kelompok 1 bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami, jelas semuanya? Jelas ya? Oke, dikasih apa? Dikasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Sebelum kita melakukan pendinginan, Pak Yahya ingin melakukan penguatan terlebih dahulu dari presentasi kalian. Tadi kalian yang pertama dari soal tadi apa? Yang pertama tadi apa? Bagaimana cara melakukan guling depan ya. Tadi kalian sudah menulis ya, tadi bagaimana cara melakukannya, sudah bagus semua ya. Pertama tadi dari awalannya terlebih dahulu ya. Ada awalan jongkok, ada awalan berdiri. Jadi lakukan gerakannya ke depan.
Kalian harus lakukannya dengan baik, percaya diri ya, supaya melakukan guling depan dengan baik. Paham semuanya? Paham? Oke, paham. Kalau paham, kita melakukan pendinginan. Silakan LKPD-nya dikumpulkan lagi. Oke, tangannya ke atas semua. Ikuti hitungannya apa ya? 1, gerakan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat ke atas pelan-pelan. Buang. Yo, lagi dari bawah, angkat, ambil napasnya dari hidung. Buang lewat mulut. Kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ya, kita tadi belajar tentang apa? Ya, senam lantai guling depan. Kalau misalnya tadi ada yang melakukan gerakan guling depan, jatuhnya ke kanan, jatuhnya ke kiri, ya itu belum benar, belum baik ya. Kemudian ada berapa cara dalam melakukan gerakan guling depan awalannya? Ada 2. Awalan apa yang pertama? Berdiri. Kemudian yang kedua? Awalan jongkok. Ya, kemudian manfaatnya tadi ada berapa? Ada? Manfaat guling depan itu ada berapa? Ada 2 manfaat. Yang pertama? Manfaat fisik, dan yang kedua manfaat mental ya. Bagus. Udah bisa dipahami semuanya? Kesimpulan dari pembelajaran kita, paham semua ya? Paham semua, bagus. Oke, setelah ini kalian akan mengerjakan asesmen sumatif. Jangan lupa dikasih nama. Sudah semua? Sudah semua. Oke ya, dilihat itu ada 5 soalnya, pilihan ganda, dikerjakan ya. Oke, fokus kerjakan masing-masing. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Oke, dari kelompok 1 dulu. Sudah semua? Sudah. Setelah ini kita akan refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Ya, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaannya kalian setelah melakukan pembelajaran guling depan? Senang ya, perasaannya senang, kemudian seru ya, karena penting gerakan guling depan. Kemudian teknik apa yang sulit dilakukan? Tadi ada beberapa yang salah tadi ya, Pak Ujan. Teknik apa tadi yang kamu kurang baik dalam melakukannya? Teknik mendorong tubuhnya ya. Pak Ujan tadi kurang baik dalam mendorong tubuh karena kurangnya kekuatan dari tangannya. Bener nggak Pak Ujan? Siap. Pembelajaran yang akan datang ya. Pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang senam lantai guling belakang. Tadi kita sudah melakukan guling depan. Nah, minggu depan kalian akan belajar tentang guling belakang. Kemudian ada kalimat motivasi di sini. Senam lantai itu menyenangkan dan menyehatkan. Dengan rutin berlatih, tubuh kita akan lebih kuat, lentur, dan percaya diri. Jangan takut jatuh, yang penting berani mencoba dan terus belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti setelah ini silakan ketua kelas disiapkan ya, kelasnya dipimpin untuk melakukan berdoa. Silakan ketua kelas. Semua siap. Sudah mulai. Ucapkan salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak semuanya ya.